Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu kelas 12 AKL, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tetap di rumah, jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian juga. Oke, pada pembahasan kali ini ibu akan melanjutkan pembelajaran terdahulu tentang komputer akuntansi dengan pokok bahasan input transaksi perusahaan manufaktur pada program software Mayobi Accounting. Oke, anak-anak ibu, pada dasarnya perbedaan pokok untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu hanya satu. Ada yang tahu? Coba apa? Oke, yaitu persediaan. Ya, pada dasarnya itu pembedanya. Persediaan, baik persediaan barang pada awal, input persediaan awal, dan pada input pemakaian bahan, baik bahan baku, bahan pembantu, dan lainnya. Ya, sedangkan untuk transaksi lain pada dasarnya input transaksi di Mayobi Accounting, perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur itu sama. Sehingga ibu akan jelaskan pembedanya hanya di persediaan tadi. Pada pokok bahasan minggu lalu, ibu sudah mengupload video di Moodle bagaimana cara kalian menginput persediaan awal dan bagaimana jika terjadi pembelian bahan baku ataupun bahan pembantu. Mudah-mudahan sudah kalian pelajari ya di Moodle-nya. Oke, nah selanjutnya ibu akan melanjutkan bagaimana cara nanti kita menginput untuk pemakaian bahan untuk perusahaan manufaktur. Ya, ibu contohkan deh realnya kalian di perusahaan. Contoh perusahaan manufaktur, coba misalnya kamu bekerja di perusahaan industri atau manufaktur, contohnya perusahaan garment atau perusahaan makanan atau perusahaan pembuatan mebel dan sebagainya, bahwa ketika kita awal membeli barang untuk bahan baku barang-barang tersebut, ibu contohkan kita akan membuat roti. Bahan-bahan baku yang kita butuhkan misalnya terigu dan lain sebagainya. Ketika awal pembelian, prosesnya sudah ibu bahas di Moodle, yaitu di video yang terdahulu. Lalu selanjutnya terigu tersebut akan kita jadikan roti, ya. Nah, pemakaian terigu, mentega dan lain sebagainya itu yang akan kita input di video kali ini, ya. Sehingga akan ibu bahas terlebih dahulu bahwa yang akan kita pelajari itu adalah proses kombinasi antara pencatatan metode harga pokok periodik, yaitu laporan untuk pelaporan keuangan, dengan metode harga pokok perpetual itu untuk mengetahui kuantitas bahan baku, pembantu, dan barang jadi. Sehingga kita juga perlu menghitung untuk satu buah roti kita sudah menghabiskan berapa terigu, berapa mentega, dan sebagainya. Nah, untuk metode perhitungan harga pokok menggunakan kombinasi tadi, yaitu metode perpetual, itu adalah moving average atau rata-rata bergerak, ya, untuk bahan baku dan bahan pembantu tadi. Terus untuk metode harga pokok taksiran, yaitu untuk barang dalam proses yang belum diselesaikan dalam satu proses produksi. Sedangkan ada lagi metode harga pokok standar, ya. Nah, selanjutnya kalian pada Moodle terdahulu kita sudah tahu, cara input pembelian, misal pembelian terigu dan sebagainya, itu seperti apa cara inputnya. Sedangkan sekarang yang akan ibu bahas adalah bagaimana jika pemakaian bahan baku tadi. Misal kita menggunakan terigu, mentega dan sebagainya untuk menjadikan suatu barang. Ya, kita klik di Moodle Inventory, lalu klik Adjust Inventory,
lalu diisi tanggal transaksinya. Ibu contohkan dalam hal ini misalnya 12 Januari. Lalu selanjutnya memonya kamu bisa sesuaikan, misal pemakaian bahan baku untuk barang A misalnya. Ibu contohkan di sini misalnya barangnya barang A saja ya. Lalu kamu cari di description itu, kamu cari bahan yang digunakannya. Misalnya persediaan bahan X atau persediaan apa. Lalu kuantitinya kamu isi dengan tanda minus. Ingat, tanda minus ya. Lalu unit cost-nya kamu tidak usah mengganti-ganti dengan angka lain. Itu sudah otomatis adalah harga rata-rata untuk barang tersebut ya. Sehingga kita tidak usah menggantinya kembali. Lalu pada account ya, kita masukkan biaya atau kelompok akun nomor 5 ya. Biaya bahan apa? Kalau misalnya seperti tadi biaya bahan baku untuk roti misalnya. Nah, untuk soal yang ini Ibu contohkan biaya bahan A. Lalu ke bawahnya kamu bisa copy dan paste ya. Lalu selanjutnya untuk mengetahui hasilnya kamu bisa Ctrl R dan hasilnya adalah debitnya biaya bahan baku A dan kreditnya adalah persediaan bahan baku bla 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 ya. Nilainya itu sudah sesuai, kita klik record. Itu anak-anak bisa dipahami ya untuk pemakaian bahan baku tadi. Lalu selanjutnya biaya untuk pembuatan sebuah roti itu kan tidak hanya tadi biaya bahan baku saja ya anak-anak, termasuk misalnya biaya transportasi, biaya angkut pembelian, dan lain sebagainya. Itu juga dalam konsep perusahaan manufaktur harus masuk sebagai biaya untuk barang tersebut ya. Jadi tidak bisa dimasukkan sebagai beban seperti kita di perusahaan dagang, tapi harus masuk sebagai biaya untuk barang tersebut. Misalnya transportasi kita beli terigu tadi ya, itu harus masuk sebagai alokasinya adalah menambah biaya bahan barang roti tadi ya. Nah, pada kasus soal yang sekarang Ibu akan mencontohkan bagaimana jika kita menginput transaksi-transaksi tadi, biaya angkut atau misalnya ada biaya import ya. Kalau perusahaannya sudah perusahaan besar, kita akan menginputkan di modul account, lalu klik record journal entry. Tanggal seperti biasa diisi dengan tanggal transaksi. Memonya kamu bisa sesuaikan dengan transaksinya, transaksi apa misalnya. Lalu kemudian di bagian akunnya kita contohkan misal ada biaya import. Kamu masukkan biaya import bahan baku misalnya. Nilainya berapa? Lalu di kreditnya diisi dengan lawannya. Misal karena tadi biayanya belum dibayar, biaya importnya, kita masukkan utang PPh pasal berapa ya. Lalu misalnya ada biaya angkut transaksi ya. Biaya angkut pembelian bahan, kamu masukkan biaya angkut pembelian bahan, lalu kreditnya apa? Misalnya biaya angkutnya belum dibayar, ya kita masukkan utang lain-lain misalnya seperti contoh ini, nilainya misalnya 3 juta. Ya, untuk selanjutnya ya kita akan mengalokasikan biaya-biaya ini menjadi tadi bersatu dengan biaya barang tadi. Lalu kita klik record ya. Untuk selanjutnya bagaimana kalau kita akan menginput bahan pembantu ya. Bahan pembantu pada dasarnya sama dengan tadi bahan baku. Kita klik inventory lalu adjust inventory, diisi tanggal transaksi seperti biasa, memonya juga seperti biasa ya, kamu sesuaikan. Lalu di description-nya atau di itemnya kamu cari item bahan pembantu apa contohnya. Oh, misalnya bahan pembantunya dalam hal ini misalnya plastik pembungkusnya atau kemasan misalnya ya. Lalu kuantitinya sama ya, kita pakai tanda minus. Lalu selanjutnya unit cost juga tidak usah kamu ganti-ganti, itu sudah sesuai
ya, angkanya dengan average atau harga pokok rata-rata. Lalu di account kamu cari alokasi biayanya ke biaya bahan pembantu barang apa, ya. Lalu ke bawahnya juga sama. Selanjutnya kita Ctrl R untuk melihat transaksi tersebut, yaitu biaya bahan pembantu di debit dan kreditnya, yaitu kamu persediaan bahan-bahan pembantu tadi. Lalu klik record. Ya, untuk selanjutnya sampai sini mudah-mudahan kalian bisa memahami transaksi-transaksi barusan, ya. Dan akan kita lanjutkan untuk minggu depan adalah penginputan alokasi biaya tenaga kerja. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum.